Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mozar Rahmatul Gibran dengan nomor NIM 25254312039, program studi Teknologi Rekayasa Komputer. Hari ini saya akan membuat tugas basis data, yaitu pembuatan ARD dan UML diagram, yaitu use case diagram, class diagram, activity diagram, dan sequence diagram dengan studi kasus aplikasi penjualan game. Pertama kita akan membuat RT diagram dulu. Sebelum membuat RT diagram dulu, kita akan menentukan entity-nya. Pertama ada user, ada transaksi, transaksi untuk pembayaran. Misalnya ada get, lalu ada developer, ya, ada library get. Library adalah tempat penyimpanan ketika lebih ke library adalah kumpulan game yang sudah kita beli. Selanjutnya kita akan menentukan relasi antara entity. Pertama user dengan transaksi. Satu user bisa membeli banyak transaksi. Uh, jadi ini one to many. Punya game. Satu transaksi bisa berisi banyak game. Seperti contoh, ketika membeli game, kita bisa langsung banyak beli game. Seperti 3 game bisa membeli dalam satu transaksi. Jadi ini one to many. Selanjutnya, satu developer bisa banyak mempublish game. Jadi ini one to many juga. Satu user mempunyai library. Jadi ini one to one. Selanjutnya, kita akan menentukan atribut yang ada di dalam setiap entity-nya. Pertama user. Pertama ada user ID, ada username. Setelah username ada email. Itu transaksi ada transaksi ID. Selanjutnya ada user ID. User ID ini adalah generiknya. Sedangkan user ID untuk transaksi adalah currency. Pembayaran. Pembayaran ada status pembayaran. Juga ini. Oke, kita ada game ID. Ini ada currency. Ini ada judul game, judul, harga. Oh ya, perlu developer ID.
Tadi mereka orang sih coba dari lagi coba lagi lagi nama perusahaan bisa tanggal tanggal kerja oke jadi adalah END-nya use case diagram adalah gimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Di sini pengguna dijelaskan dalam bentuk aktor. Di sini kita ada 3 aktor yaitu user, developer, dan admin. Pertama, user. Apa yang bisa dilakukan user di aplikasi penjualan game ini? Pertama, user bisa login, bisa lihat dan mencari game. Selanjutnya ada beli game. Baru ada dan terakhir ada kedua beli. Developer pertama bisa login, kedua bisa publish dan kelola game. Selanjutnya ada lihat status jualan. Bisa yaitu memverifikasikan dan memproses transaksi. Untuk diagram saya lihat. Ketiga, kita akan membuat kelas diagram. Kelas diagram sama seperti ERD tapi ditambah metode di bawahnya seperti ini. Coba kita bikin relasi seperti ERD tadi. Kemudian over. Lalu kita bikin atribut di user, ada user ID. Bisa ada dengan tipe data integer. Ini ada username, tipe data string. Ada. Jadi dipakai di user
karena user tuh bisa login. Bisa login. Woi, ini transaksi, transaksi dulu, transaksi ID, total bayaran 200. Untuk transaksi ID, kita datanya ID aja. Total bayaran ada desimal, 100, datanya ada string. Pertama, transaksi bisa memvalidasi pembayaran atau validat payment. Bisa refund. Ini sudah mengenal details. Tidak tanya string. Editor itu banyak atau detail game. Tidak tanya string. Soalnya ada diskon. Ada diskon. Jadi bisa dilakukan oleh developer pertama ada publish game. Publish game. Bisa lihat laporan penjualan. Ada user ID. Yang disebutkan itu bagian.
transaksi terkait di dalamnya. Transaksi itu bisa lebih banyak transaksi. Ya, transaksi bisa berisi banyak game. Saya developer bisa mempublish banyak game. Lalu satu user bisa satu player game. Isi. Satu-satu. Diagram yang saya bikin. Selanjutnya kita akan membuat activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang memodelkan alur atau proses berjalannya sistem. Pertama, saya akan menjelaskan activity atau alur diagram tersebut. Di sini ada 3 swim lane, ada swim lane user, sistem, dan pembayaran. Pertama user. Pertama dimulai dari user dulu, start dari user dulu. User login dan mencari game. Lalu sistem menampilkan detailnya. Kalau gamenya sudah ada, tampilan pesan akan mengeluarkan sudah memiliki. Kalau belum, akan mengeluarkan hitung harga total untuk game yang belum dibeli. Lalu klik tombol beli, pilih metode bayar, lalu membuat rekor transaksi, lalu masuk ke proses pembayaran di pembayaran. Ini kalau pembayaran tidak berhasil, status akan gagal dan pesan error. Kalau sukses, game akan ditambahkan ke library, lalu terima bukti transaksi dan mainkan game, lalu selesai. Dan ini adalah alur dari contoh atau pembuatan yang saya bikin dari activity diagram. Selanjutnya saya akan membuat sequence diagram. Sequence diagram adalah yang menggambarkan interaksi objek dalam suatu sistem berdasarkan urutan waktu. Pertama saya akan membuat sequence diagramnya dulu. Sequence diagram saya ada 4 objek.
sudah membuat sequence diagram, saya akan menjelaskan alurnya. Pertama, kita ada 4 objek, yaitu user, system, pembayaran, dan library. Pertama, user akan login, lalu dia memilih game dan mengklik beli. Setelah mengklik beli, dia akan memvalidasi akun dan harga. Lalu ketika data sudah valid, dia akan melakukan request pembayaran. Lalu kalau status sukses, dia akan game yang sudah dibeli akan update di library dan membuat bukti transaksi. Setelah itu kirim notifikasi sukses ke user. Oke, setelah membuat sequence diagram, saya akan menunjukkan diagram-diagram yang setelah saya bikin tadi. Yang pertama ada ARD, kedua ada use case diagram, selanjutnya ada class diagram, ada activity diagram, dan terakhir adalah sequence diagram. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.